Anda masih menyaksikan segmen spesial Money Talks BPR Awards 2025. Dan kini kami lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Direktur Utama PT BPR Luna Sinar Indonesia atau Bank Luna, Bapak Joko Purwanto. Pak Joko, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tentunya kinerja yang solid dari Bank Luna ini tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan. Boleh disampaikan contoh-contoh inovasi yang tengah dijalankan Bank Luna, Pak? Bicara inovasi, kebetulan saya punya tim tuh generasi muda semua. Mungkin hanya saya sendiri yang paling tua gitu. Nah, saya selalu menggali ide teman-teman. Jadi inovasi dari sisi people development, kayak di kami culture SME. Jadi si people sendiri harus ngikutin culture-nya SME. Oke. Ya. Yang kedua, saya selalu open ide ke teman-teman. Jadi suasana di kantor kami itu seperti bukan kayak di kantor. Ketawa-tawa sambil ini. Terus kami juga memperbolehkan kerja pakai kaos, yang penting pakai ID card, nggak boleh dekil dan sebagainya. Nah, baru masuk kantor kami itu nuansa udah digital. Ya, kalau fasad itu bagian depan itu udah aura digitalnya sudah ada. Nah, dari layanan kita sedang mengembangkan untuk digital layanan. Cuman saya sudah menerapkan digital monitoring team, digital untuk analisa kredit, termasuk scoring system. Memang saya tidak strateginya tidak sekaligus karena saya jujur khawatir di biaya. Jadi semuanya bertahap. Ya, strateginya bertahap. Oke. Kalau terkait dengan pemanfaatan teknologi seperti apa Pak? Tadi kan di awal Anda sempat mention terkait dengan digitalisasi, tapi terkait dengan pemanfaatan teknologi agar operasional Bank Luna ini bisa lebih efektif dan efisien ini seperti apa Pak? Kami menggunakan core banking system yang cukup pengalaman dan selalu kolaborasi, dan kadang-kadang kita juga selalu meeting rutin juga untuk menentukan atau kan kita bisa juga development. Ya, jadi terkait digital ini yang mungkin target kami di setahun ini harus clear juga, bertahap. Yang tadi saya sampaikan bahwa berawal dari aura masuk sampai dengan sistem tracking, sampai dengan analisa kredit, scoring system, asumsi, HRD system, kita sudah menggunakan digital. Oke. Ya, cuman yang kembali semuanya bertahap. Gitu. Tapi sejauh mana sih Pak pemanfaatan teknologi ini bisa memperluas basis nasabah, utamanya tadi segmennya adalah UKM? Ya, sangat penting karena saya punya nasabah itu saat ini segmennya Jabodetabek, terbentang dari Balaraja sampai ke mungkin Weleri, Kosambi, Karawang, selatan sampai ke Bogor. Nah, dengan sistem digital ini juga memudahkan saya untuk monitoring tim. Jadi hari ini saya di sini, sebelum masuk tadi saya lihat tim saya ada di Cibubur. Berapa lama di sana, ngapain aja itu saya bisa ke tracking. Hal ini penting karena kunci sukses tim adalah kejujuran. Ya, kita bisnis bank adalah bisnis kepercayaan, sehingga saya selalu membangun tim itu tim yang punya profesionalisme tinggi dan punya kejujuran tinggi. Ya, karena di era sekarang jika tim kita ini lemah, ya impact-nya ke kualitas kredit. Ya. Gitu. Selain memperkuat tim internal Pak, tentu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk lembaga keuangan lain, pemerintah ini juga penting. Seperti apa sih Pak kolaborasi yang tengah dilakukan? Ya, kolaborasi dalam hal ini saya sangat penting sekali karena alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan CIMB Niaga, dengan BCA, dengan beberapa BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan ini penting sekali kolaborasi ini, termasuk juga beberapa kita saya punya tim untuk handle B2B. Ya, B2B untuk nasabah juga. Selain itu saya juga aktif di inklusi maupun literasi keuangan ke sekolah-sekolah. Ya, kemarin ada beberapa ke sekolah di Jakarta Selatan, di BSD, di Cikarang dan sebagainya. Dan saya juga kebetulan aktif di komunitas mobil di Pajero, dan kita juga aktif juga untuk mensupport atau ikut peran aktif di komunitas-komunitas mobil. Jadi peran dalam hal ini kita Bank Luna dikenal dan menjadi sahabat mereka, komunitas itu sangat penting. Saya menciptakan tim itu bukan marketing, tapi advisor. Jadi makna advisor di sini harus bisa mampu memberikan solusi, ya, solusi keuangan, solusi terkait pinjaman supaya tetap sasaran.
ada beberapa pinjaman kalau kita nggak analisa yang tajam, nggak tepat sasaran, malah ujung-ujungnya malah tidak mensejahterakan masyarakat. Nah, tujuan kami tepat sasaran, tepat tujuan, dan masyarakat juga ikut sejahtera. Gitu. Apa Pak yang dilakukan oleh Bank Luna lagi untuk bisa meningkatkan tadi literasi dan inklusi keuangan masyarakat? Ya, kami membangun tim khusus untuk selalu dekat dengan masyarakat. Kunci sukses BPR adalah dekat dengan masyarakat, komunitas, baik itu lingkungan, komunitas tuh banyak ya kalau kita bicara komunitas. Ketika kita dekat dengan masyarakat dan kita selalu memberikan solusi, literasi keuangan dan lain-lain, kita akan mudah untuk melangkah ke depannya. Gitu. Mungkin Pak singkat saja terkait dengan era suku bunga rendah saat ini, kita tahu dari segi kebijakan moneter, Bank Indonesia sudah memangkas sebanyak 4 kali. Sejauh mana sih Pak ini peluang dan tantangan bagi industri BPR termasuk Bank Luna sendiri? Ya, ini menarik bicara bunga karena dalam 3 bulan ini terutama kemarin tanggal 28 SB turun, suku bunga turun. Sebelum suku bunga turun pun alhamdulillah Bank Luna dibanding beberapa kita masih dianggap stabil dan ini. Dan dengan suku bunga turun ini diharapkan banyak pengusaha-pengusaha yang saat ini berada di mikro, kecil, menengah, UMKM bisa memanfaatkan pinjaman untuk pertumbuhan usaha. Saya melihat akhir-akhir ini program pemerintah juga banyak mendorong ke UMKM. Ambil contoh makan bergizi gratis yang mungkin di daerah-daerah di pinggiran dan sebagainya, banyak pengusaha yang menjadi supplier, banyak pengusaha yang mungkin bikin dapur juga. Nah ini sangat menopang untuk ekonomi di daerah. Gitu. Kita harapkan ya Pak Joko ya dengan berbagai inisiatif yang tengah dilakukan Bank Luna bisa menjadi modal kuat bagi Bank Luna untuk bisa tetap eksis sebagai BPR yang lebih adaptif, inovatif dan tentunya berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak Joko Purwanto selaku Direktur Utama PT BPR Luna Sinar Indonesia atau Bank Luna atas insight Anda. Saya selalu Pak Joko. Terima kasih.